Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu pagi, Abu Nawas muda sedang duduk santai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang komandan beserta para prajuritnya. Komandan tersebut pun bertanya, "Wahai anak muda, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di sekitar sini?" Kalau tidak salah, ada di sebelah sana, Tuan," jawab Abu Nawas. "Bisakah kau tunjukkan jalannya?" tanya salah seorang prajurit dengan kasar. "Bisa, pergilah kalian ke arah sana. Lurus saja, jangan belok-belok. Maka nanti kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang itu," jawab Abu Nawas. Rombongan itu pun akhirnya pergi menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah sampai di sana, mereka sangat terkejut karena mereka tidak menemukan tempat yang mereka cari. Justru mereka hanya menemukan sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Tentu saja, hal ini membuat para tentara sangat marah karena merasa telah ditipu oleh seorang anak muda. Dengan perasaan yang amat marah, mereka pun kembali menghampiri Abu Nawas. "Hai anak muda, cepat keluarlah engkau. Berani sekali engkau membohongi kami," ujar sang komandan dengan nada yang keras. Ia tidak mengetahui bahwa yang diajak bicaranya adalah seorang penasehat kerajaan, yaitu Abu Nawas. "Memangnya siapa engkau? Berani sekali engkau membohongi kami," tanya salah seorang prajurit dengan geram. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas dengan santai. Mendengar jawaban Abu Nawas, komandan dan para prajurit menjadi tambah geram. Komandan pun berkata dengan marah, "Prajurit, cepat tangkap dia. Akan kami bawa engkau ke hadapan panglima kami." Kemudian mereka bergegas kembali untuk menghadap panglima kerajaan mereka. Tentu saja bersama dengan Abu Nawas. Abu Nawas pun tidak membantah sedikit pun. Setelah sampai di kerajaan, mereka langsung menghadap panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seseorang yang telah berani membohongi pasukan kerajaan," ujar komandan. Namun, sang panglima hanya bersikap biasa saja. Bahkan, ia malah memerintahkan para prajuritnya untuk melepaskan borgol yang ada di tangan Abu Nawas. Hal itu membuat komandan dan para prajurit sangat terkejut, sekaligus merasa keheranan dengan apa yang terjadi. "Tuan Abu, maafkanlah perbuatan anak buahku ini yang telah menuduhmu sebagai seorang pembohong dan juga telah menangkapmu," ujar panglima dengan sangat sopan. Ternyata mereka berdua memang sudah saling kenal satu sama lain karena mereka seringkali bertemu ketika diundang ke istana. Mendengar permintaan maaf sang panglima membuat komandan dan para prajurit tersebut menjadi tambah terkejut. Mereka menjadi merasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang telah mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka bertanya kepadaku, di manakah tempat untuk bersenang-senang. Maka aku memberitahu jalan menuju tempat bersenang-senang itu. Aku tunjukkan jalan kepada mereka menuju sebuah kuburan. Karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula mereka akan mendapatkan hidangan nikmat dari Allah. Mereka akan terbebas dari segala rasa fitnah dan segala kejahatan dari manusia dan makhluk-makhluk lainnya," jawab Abu Nawas
dengan sangat tenang. Tiba-tiba saja, komandan yang tadinya terlihat sombong dan congkak itu segera mendekati Abu Nawas. Dan ia pun berkata, "Wahai tuanku Abu, hamba memohon maaf atas segala perbuatan hamba dan para prajurit. Andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani menuduh Tuan sebagai seorang pembohong, apalagi sampai membawa Tuan menghadap panglima kami. Wahai komandan, tadi aku sudah mengatakan kepada engkau bahwa aku adalah abdi. Aku tidak berbohong kepada kalian kan? Dan ingat, setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semua," ujar Abu Nawas dengan lembut. "Anda benar tuanku Abu, maka hamba memohon maaf kepadamu," jawab komandan. Karena kejadian tersebut membuat komandan dan para prajurit yang telah menuduh Abu Nawas berbohong hingga menangkapnya merasa malu, dan mereka telah dimaafkan oleh Abu Nawas. Namun, Abu Nawas berpesan agar tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.